Assalamualaikum. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kembali lagi di pembahasan terkait dengan sirah nabawiyah bagian ketiga ya. Oke, sambil menemani aktivitas kalian baik itu menyetrika, mencuci ataupun melakukan aktivitas lain. Nah, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali. Oke, yaitu kita lanjutkan ke keturunannya Abdul Muthalib. Oke, ada 10. Ternyata yang satu adalah Al-Harith, kemudian Az-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwam, Sofar, dan Al-Abbas. Ada riwayat yang menyebutkan mereka ada 11, ditambah dengan seorang putra lagi bernama Kusum. Ada juga yang menyebutkan 13, yaitu yaitu dua orang lagi yang bernama Abdul Ka'bah dan Hajla. Namun riwayat pula menyebutkan bahwa Abdul Ka'bah ini adalah Al-Muqawwam di atas. Sedangkan Hajla adalah Al-Ghaidaq. Dan di antara putra-putranya tersebut tidak ada yang bernama Kusum. Adapun putri-putrinya berjumlah 6, yaitu Ummul Hakim, Al-Baida atau si putih, kemudian Barrah, Atikah, Sofiyah, Arwa, dan Umaymah. Oke, Abdullah, ayahanda daripada Nabi Muhammad SAW. Ibunya Abdullah bernama Fatimah binti Ammar bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yakzah bin Murrah. Abdullah ini adalah anak yang paling tampan di antara putra-putra Abdul Muthalib, yang paling bersih jiwanya dan paling disayanginya. Dialah yang sebenarnya calon kurban yang dipersembahkan oleh Abdul Muthalib sesuai nazarnya tadi. Bersyukur atas pengelolaan ini ya, air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam maksudnya. Oke, kisahnya ketika Abdul Muthalib sudah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya menjadi 10 orang dan mengetahui bahwa mereka akan mencegahnya, akan mengurungkan niatnya, dia kemudian memberitahu mereka perihal nazar tersebut sehingga mereka pun mau menaatinya. Dia menulis nama-nama mereka di anak panah yang akan diundikan di antara mereka dan dipersembahkan kepada patung Hubal. Kemudian undian tersebut dimulai dan nama yang keluar adalah Abdullah. Maka Abdul Muthalib membimbingnya sembari membawa pedang dan pergi menuju Ka'bah untuk menyembelihnya. Tapi orang-orang Quraisy tentunya nggak pengen lah menyembelih anak. Tentunya paman-paman dari pihak ibu dari Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib menghadapi sikap tersebut. Abdul Muthalib berkata, lantas apa yang akan kuperbuat dengan nazarku ini? Mereka menyarankan agar dia mendatangi tukang ramal wanita dan meminta petunjuknya. Kemudian dia datang dan meminta petunjuk. Si peramal wanita ini memerintahkan untuk mengundi antara anak panah bertuliskan nama Abdullah dan anak panah bertuliskan 10 ekor unta. Jika yang keluar adalah nama Abdullah, maka dia Abdul Muthalib harus menambah tebusan 10 ekor unta lagi. Begitu seterusnya hingga Robnya ridho. Dan jika yang keluar nama unta, maka cukuplah unta tersebut. Abdul Muthalib pun coba tebak dulu. Kira-kira yang keluar bakal nama unta atau maksudnya 10 unta atau Abdullah. Nah, kita akan saksikan. Abdul Muthalib kemudian pulang ke rumahnya dan melakukan undian itu. Apakah panah 1 Abdullah ataukah panah 2 10 ekor unta? Lalu keluarlah nama Abdullah. Manakala yang terjadi ini dia Abdul Muthalib ya. Terus menambah tebusan atasnya 10 ekor unta. Gitu. Gitu terus. Begitu seterusnya setiap diundi yang keluarnya nama Abdullah lagi. Kemudian tambah lagi dengan 10 ekor unta lagi. Sampai kemudian unta tersebut berjumlah 100 ekor unta, barulah undian tersebut jatuh pada nama unta-unta tersebut. Maka dia kemudian menyembelihnya sebagai pengganti Abdullah. Unta tersebut ditinggalkannya begitu saja dan ia tidak melarang siapapun yang menginginkannya baik manusia ataupun binatang buas.
Dulu diat atau ganti rugi atas jiwa yang terbunuh di kalangan orang Quraisy dan bangsa Arab secara keseluruhan dihargai dengan 10 ekor unta. Namun sejak peristiwa itu maka diubah menjadi 100 ekor unta yang kemudian dilegitimasi oleh Islam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Akulah anak cucu dari dua orang yang dipersembahkan sebagai sembelihan atau kurban, yakni Nabi Ismail alaihissalam dan ayah beliau yaitu Abdullah. Abdul Muthalib menjodohkan putranya Abdullah dengan seorang gadis bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah ketika itu termasuk wanita idola di kalangan kaum Quraisy, baik ditilik dari nasab ataupun martabat. Ayahnya adalah pemuka suku Bani Zuhrah secara nasab dan kebangsawanannya. Abdullah pun dikawinkan dengan Aminah dan membina rumah tangga dengannya di kota Makkah. Tak berapa lama kemudian dia dikirim oleh ayahnya Abdul Muthalib ke Madinah untuk mengumpulkan membeli kurma. Lalu meninggal di sana. Dia itu maksudnya Abdullah ya, dikirim oleh ayahnya ke Madinah dan kemudian meninggal dunia di Madinah, Yasrib. Menurut versi riwayat lain, dia pergi dalam rangka berniaga ke negeri Syam dengan memandu rombongan niaga Quraisy. Kemudian dia singgah di Madinah dalam kondisi sakit, sehingga akhirnya meninggal di sana dan dikuburkan di Dar An-Nabigha Al-Jadi. Pada saat itu Abdullah baru berumur 25 tahun, dan wafatnya tersebut sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Demikian pendapat mayoritas sejarawan. Riwayat yang lain ada menyebutkan dia wafat 2 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau lebih dari itu. Saat berita kematiannya sampai ke Makkah, Aminah sang istri meratapi kepergian sang suami dengan untayan bait syair yang sangat indah dan amat menyentuh. Seorang cucu Hashim tiba membawa kebaikan di dekat Batha. Keluar mendampingi Lahat tanpa suara yang jelas. Rupanya kematian mengundangnya lantas disambutnya. Ia kematian tak pernah mendapatkan seorang semisal cucu Hashim. Di saat mereka tengah memikul keranda kematiannya di sore hari, sahabat-sahabatnya saling berdesakan untuk melayatnya. Bilalah pemandangan berlebihan itu diperlakukan maut untuknya. Sungguh itu pantas karena dia adalah dermawan dan penuh kasih. Seluruh harta yang ditinggalkan oleh Abdullah adalah 5 ekor unta, sekumpulan kambing. Seorang budak wanita dari Habasyah bernama Barokah, yang kunyahnya, nama panggilannya adalah Ummu Aiman. Dialah pengasuh Rasulullah SAW. Oke, kita akan lanjutkan kembali. Ini ya, ayahnya Nabi Muhammad sudah kita bahas. Oke. Dari kakeknya, dari buyutnya Hashim, kakeknya Abdul Muthalib, kemudian ayahnya yaitu Abdullah. Oke, kita akan melanjutkan kembali. Nah, masuklah kita ke kelahiran Nabi Muhammad SAW dan 40 tahun kehidupannya sebelum menjadi nabi. Kelahiran Nabi SAW. Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW dilahirkan di tengah kabilah besar, Bani Hashim, di kota Makkah pada pagi hari tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun tragedi pasukan bergajah atau 40 tahun dari berlalunya kekuasaan Kisra Anushirwan. Juga bertepatan pada tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi sesuai dengan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan seorang arkeolog, astrolog maksudnya, atau ahli ilmu falak, Mahmud Basya. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah SAW pernah menceritakan ketika aku melahirkannya dari farajku, kemaluanku, keluarlah cahaya yang karenanya keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari. Imam Ahmad Ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir mirip dengan riwayat tersebut. Sumber lain menyebutkan telah terjadi irhasat
Tanda-tanda awal yang menunjukkan akan diutusnya sebagai nabi ketika kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya. Jatuhnya 14 beranda istana kekaisaran Persia, padamnya api yang biasa disembah oleh kaum Majusi, dan robohnya gereja-gereja di sekitar Danau Sawah setelah airnya menyusut. Riwayat tersebut dilansir oleh At-Tabari, Al-Baihaqi, dan lainnya, namun tidak memiliki sanad yang valid. Setelah beliau SAW dilahirkan, ibundanya mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian diberi nama Muhammad. Padahal nama seperti ini tidak populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ketujuh kelahirannya, Abdul Muthalib mengkhitan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Wanita pertama yang menyusui beliau setelah ibundanya adalah Suwaibah. Wanita ini merupakan budak wanita Abu Lahab, yang saat itu juga tengah menyusui bayinya yang bernama Masruh. Sebelumnya dia juga telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi setelah menyusui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi ada tradisi teman-teman sekalian di kalangan bangsa Arab yang tinggal di kota adalah mencari para wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka sebagai tindakan preventif terhadap tersebarnya penyakit-penyakit kota. Hal itu mereka lakukan agar tubuh bayi-bayi mereka kuat, berotot, kekar, dan mahir berbahasa Arab sejak masa kanak-kanak. Oleh karena itu, Abdul Muthalib mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Dia akhirnya mendapatkan seorang wanita penyusu dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar yang bernama Halimah binti Abu Zu'aib. Suami wanita ini bernama Al-Haris bin Abdul Uzza, yang berjuluk Abu Kabsyah, yang juga berasal dari kabilah yang sama. Dengan begitu, di sana Rasulullah SAW memiliki banyak saudara sesusuan, yaitu Abdullah bin Al-Harith, Anisa binti Al-Haris, Huzafah atau Juzama binti Al-Haris. Dialah yang berjuluk Asyaima, sebuah julukan yang lebih populer ketimbang namanya. Halimah merawat Rasulullah SAW serta Abu Sufyan bin Al-Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Oke, paman beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusui di tengah kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari ibu susuannya menyusui Rasulullah SAW pada saat beliau berada di sisi ibu susuannya, Halimah. Dengan demikian Hamzah merupakan saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu Su'aibah dan Halimah As-Sa'diyah. Halimah merasakan adanya keberkahan dari kehadiran Rasulullah SAW yang membuatnya berkisah yang aneh-aneh tentang dirinya. Untuk itu, oke, kita akan biarkan dia kisahkan, yaitu Ibnu Ishaq berkata, Halimah pernah berkisah bahwasanya suatu ketika dia pergi bersama suami dan bayinya yang masih kecil dan masih disusui bersama rombongan para wanita dari kalangan Bani Sa'ad bin Bakar yang sama-sama tengah mencari bayi-bayi yang akan disusui. Halimah berkisah, ketika itu sedang musim paceklik, di mana kami tak memiliki apa-apa lagi. Lalu aku pergi dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih kehijauan milikku, beserta seekor unta yang sudah tua. Demi Allah, tidak setetes susu pun yang dihasilkannya. Kami juga tidak bisa melewati malam dengan tidur pulas lantaran tangis bayi kami yang menangis kelaparan, sedangkan air susu di payudaraku tidak mencukupi. Begitu juga dengan air susu unta kami tersebut sudah tak berisi. Akan tetapi kami selalu berharap pertolongan dan jalan keluar. Selanjutnya aku pergi dengan mengendarai keledai betina milikku yang sudah tak kuat lagi untuk meneruskan perjalanan, sehingga hal ini membuat rombongan kami merasa kesulitan akibat letih dan kondisi kekeringan yang melilit. Akhirnya kami sampai ke Mekah untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui tersebut. Tak seorang wanita pun di antara kami ketika ditawarkan kepadanya untuk menyusui Rasulullah SAW, melainkan menolaknya.
bila diberitahukan beliau itu adalah orang anak yang yatim ya. Sebab tujuan kami, rombongan wanita penyusu bayi, hanya mengharap imbalan materi dari orang tua si bayi, sedangkan beliau, Nabi SAW, bayi yang yatim. Apa gerangan yang dapat diberikan oleh ibu dan kakeknya buat kami? Lah dia nggak tahu. Kakeknya itu ini ya, seorang yang kaya banget gitu. Kami semua tak menyukainya karena hal itu. Akhirnya semua wanita yang bersamaku mendapat bayi susuan kecuali aku. Tatkala kami semua sepakat akan berangkat pulang, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tak sudi pulang bersama teman-temanku tanpa membawa bayi susuan. Demi Allah. Aku akan pergi ke rumah bayi yatim tersebut dan aku akan mengambilnya menjadi bayi susuanku." Lalu suamiku berkata, "Tidak mengapa bila kamu melakukan hal ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kehadiran di tengah kita sebagai suatu keberkahan." Akhirnya aku pergi kepada beliau SAW dan membawanya serta. Sebenarnya motivasiku membawanya hanyalah karena aku nggak dapat lagi selain dia, selain Nabi Muhammad gitu ya. Halimah melanjutkan, setelah itu aku kembali dengan membawanya menuju tungganganku. Ketika dia kubaringkan di pangkuanku, kedua susuku seakan menyongsongnya untuk menetekan seberapa dia suka. Dia pun menetenya hingga kenyang. Dilanjutkan dengan saudara sesusuannya Nabi Muhammad ya, hingga kenyang juga. Kemudian keduanya tertidur dengan lelap, padahal sebelumnya nggak bisa tidur gitu, soalnya bayi-bayinya itu menangis. Suamiku memeriksa unta tua milik kami dan ternyata susunya terisi. Lalu dia memerahnya untuk diminum. Lalu dia meminum dan aku juga meminum hingga perut kami kenyang. Dan malam itu ada malam tidur terindah yang pernah kami rasakan, di mana kami tidur dengan lelap. Luar biasa. Pada pagi harinya suamiku berkata kepadaku, "Demi Allah, tahukah kamu wahai Halimah, kamu telah mengambil manusia yang diberkahi." Aku menimpali, "Demi Allah aku berharap demikian." Kemudian kami pergi lagi, aku menunggangi keledai betinaku dan membawa serta Nabi Muhammad SAW di atasnya. Demi Allah, keledai betinaku sanggup menempuh perjalanan yang tak sanggup dilakukan oleh unta-unta mereka. Unta-unta merah. Sehingga teman-teman wanitaku dengan heran berkata kepadaku, "Wahai putri Abu Zu'aib, ada apa denganmu? Kasihanilah kami. Bukankah keledai ini yang dulu kau tunggangi ketika pergi?" Aku menjawab, "Demi Allah, inilah keledai itu, yang dulu itu." Mereka berkata, "Demi Allah, pasti ada sesuatu yang terjadi pada keledai ini." Kemudian sampailah kami di tempat tinggal kami di perkampungan kabilah Bani Sa'ad. Sepanjang pengetahuanku, tak ada bumi Allah yang lebih tandus darinya. Sejak kami pulang dengan membawa Muhammad SAW, kambingku tampak dalam keadaan kenyang dan air susunya banyak, sehingga kami perah dan minum. Padahal orang-orang tak mendapat setetes pun air, susu pun, meskipun di kantong susu kambing. Kejadian ini membuat kaumku yang bermukim berkata kepada para penggembala mereka, "Celakalah kalian, pergilah ikuti kemana saja pengembala kambing putri Abu Zu'aib mengembalakan kambingnya." Gitu. Meskipun demikian, realitasnya kambing-kambing mereka tetap kelaparan, tak mengeluarkan air susu setetes pun. Sedangkan kambingnya Halimah ya, selalu kenyang, tak banyak air susu dan banyak air susunya. Demikianlah kami selalu mendapatkan tambahan nikmat dan kebaikan dari Allah, hingga tak terasa 2 tahun pun berlalu. Tiba waktuku untuk menyapihnya. Dia tumbuh berkembang tak seperti kebanyakan anak-anak sebayanya. Sebab sebelum mencapai usia 2 tahun, dia sudah tumbuh dengan postur yang bongsor. Halimah melanjutkan, akhirnya kami mengunjungi ibunya dalam hati yang paling kami sangat berharap dia masih bisa berada di tengah keluarga kami karena keberkahannya Nabi Muhammad ya yang dirasakan oleh keluarganya Halimah. Kemudian kami membujuk ibunya. Aku berkata kepadanya, "Kiranya ada sudi membiarkan anak ini bersamaku lagi hingga dia besar, sebab aku khawatir dia terserang penyakit penular yang bisa menjangkiti kota Makkah." Kami terus memelas kepadanya hingga dia bersedia mengembalikannya untuk tinggal bersama kami. Begitulah. Rasulullah SAW akhirnya tinggal di perkampungan kabilah Bani Sa'ad hingga terjadi peristiwa dibelahnya dada beliau ketika berusia 4 atau 5 tahun.
Nah, ini peristiwa yang penting. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihi salam saat beliau tengah bermain bersama teman-teman sebayanya. Jibril menangkap dan merebahkan beliau di atas tanah, lalu membelah jantungnya, kemudian mengeluarkannya. Dari jantung ini dikeluarkanlah segumpal darah. Jibril berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Kalau ini tetap ada, dia akan memperdayaimu. Kemudian mencuci jantung tersebut dengan air zam-zam di dalam baskom yang terbuat dari emas. Lalu memperbaikinya dan menaruhnya di tempat semula. Dibedah ya, operasi. Teman-teman sebayanya kemudian berlarian mencari ibu susuannya seraya berkata, Muhammad telah dibunuh. Mereka akhirnya beramai-ramai menghampirinya dan menemukan dengannya rona muka yang sudah berubah. Anas periwayat hadis berkata, sungguh aku telah melihat bekas jahitan itu di dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pangkuan ibunda nan amat mengasihi. Setelah peristiwa tersebut, Halimah merasa khawatir atas diri beliau, sehingga dikembalikan lagi kepada ibundanya, yaitu Aminah. Beliau tinggal bersama ibundanya sampai usia 6 tahun. Sebagai bentuk kesetiaannya, Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yasrib alias Madinah. Untuk itu dia keluar dari Mekah menempuh perjalanan 500 km bersama anaknya masih kecil Muhammad SAW, pembantunya Ummu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib. Setelah tinggal selama sebulan di sana, dia kembali pulang ke Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan dia terserang sakit hingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Al-Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Di pangkuan sang kakek nan amat menyayangi. Rasulullah SAW dibawa kembali ke Mekah oleh kakeknya. Perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim piatu ini semakin bertambah lagi, gitu. Dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang sebenarnya belum sembuh total. Maka kasihanlah itu kakeknya Nabi Muhammad terhadapnya. Rasanya tak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dalam kesendirian dan terpaksa harus dialaminya. Bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah, lalu anak-anaknya duduk di sekitar permadani itu. Tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk di situ sebagai rasa hormat terhadap ayahnya itu ya. Namun Rasulullah SAW pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun, oh ini masih bayi ya, datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut. Paman-pamannya serta-merta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu. Bila kebetulan melihat tindakan anak-anaknya itu, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, jangan kau ganggu cucuku demi Allah. Sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar. Kemudian ia duduk bersama beliau di permadani tersebut sembari mengusap-ngusap punggungnya dengan tangannya. Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut. Saat beliau berusia 8 tahun, 2 bulan 10 hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Mekah. Sebelum meninggal, dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, saudara kandungnya ini Abdullah ya, anak ayahanda dari Nabi Muhammad. Di pangkuan sang pamanan penuh belas kasih, Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya dibanding kepentingan anak-anaknya itu. Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan. Perlakuan tersebut berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Pamannya masih tetap memuliakan beliau, membentangkan perlindungan terhadapnya, menjalin persahabatan ataupun mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya. Dan sekilas tentang hal itu akan kami paparkan nanti ya. Duh, Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad yang sangat sangat mencintai Nabi Muhammad gitu. Oke.
meminta hujan turun berkat kedudukan beliau. Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah. Dia berkata, ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik, tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Talib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu mari kita meminta agar diturunkan hujan." Kemudian Abu Talib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal pertanda hujan lebat akan turun, yang darinya muncul kabut tebal, yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Talib memegang anak tersebut, menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, serta menaunginya dengan jari jemarinya dari panasnya matahari. Ketika itu tak ada gumpalan awan sama sekali, namun tiba-tiba awan datang dari sana-sini. Kemudian turunlah hujan dengan lebat, sehingga lembah mengalirkan air, dan lahan-lahan tanah menjadi subur. Mengenai peristiwa ini, Abu Talib menyinggungnya dalam rangkaian baitnya. Dan bocah yang putih, sang penolong anak-anak yatim dan pelindung para janda. Melalui kedudukannya lah hujan diharapkan turun. Bersama sang rahib Bahira. Ketika Rasulullah SAW berusia 12 tahun, menurut riwayat yang lain 12 tahun 2 bulan 10 hari, oke lah, masih 12 tahun juga. Pamannya yaitu Abu Talib membawanya berdagang ke negeri Syam hingga mereka di suatu tempat bernama Busra yang masih termasuk wilayah Syam juga, merupakan ibu kota Hauran. Ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi. Di negeri inilah dikenal seorang rahib pendeta yang bernama Bahiro. Ada yang berpendapat nama aslinya adalah Jarjes. Ketika rombongannya tiba, dia langsung menyongsong mereka padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di sela-sela mereka hingga sampai kepada Rasulullah SAW, lalu memegang tangannya sembari berkata, "Inilah penghulu alam semesta. Inilah utusan Rabb alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semesta alam ini." Abu Talib dan pemuka kaum Quraisy berkata kepadanya, "Bagaimana Anda tahu hal itu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tak ada satupun dari bebatuan atau pepohonan melainkan bersujud terhadapnya. Dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami." Kemudian sang rahib mempersilakan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu dia kembali pagi ke Syam, sebab khawatir dia tertangkap oleh orang-orang Romawi dan Yahudi. Akhirnya pamannya pun pulang lagi. Maksudnya mengirimnya pulang bersama anak-anaknya ke Mekah. Oke, perang Fujjar. Pada saat beliau berusia 20 tahun, berkecamuklah perang Fujjar antara kabilah Quraisy dan sekutu mereka dari Bani Kinanah melawan kabilah Qais Ailan. Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan yang membawahi kabilah Quraisy dan Kinanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan. Kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais, lawannya Quraisy ya. Namun pada pertengahan hari keadaan terbalik. Kemenangan justru berpihak kepada Kinanah. Perang Fujjar dinamakan demikian karena dinodainya kesucian Al-Ashhurul Haram, bulan yang sebenarnya dilarang perang. Dalam perang ini Rasulullah SAW ikut serta dan membantu paman-pamannya menyediakan anak panah buat mereka. Hilful Fudul. Begitu perang tersebut usai, terjadilah Hilful Fudul, perjanjian kebulatan tekad dan sumpah setia pada bulan Zulqa'dah di suatu bulan haram. Banyak kabilah-kabilah Quraisy yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, As'ad bin Abdul Uzza, Zuhra bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jad'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya. Dalam perjanjian tersebut, mereka bersepakat dan berjanji
bahwa manakala ada orang yang dizolimi di Mekah, baik dia penduduk asli maupun pendatang, maka mereka akan bergerak membelanya hingga haknya yang telah dizolimi dikembalikannya kembali kepadanya. Rasulullah SAW turut menghadiri perjanjian tersebut. Setelah beliau dimuliakan oleh Allah SWT dengan risalah, beliau berkomentar, sungguh aku telah menghadiri suatu hilaf perjanjian di kediaman Abdullah bin Jad'an yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki humrun na'am, unta merah yang merupakan harta yang paling termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab ketika itu. Andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya. Perdamaian lebih penting daripada harta gitu ya. Oke. Semangat perjanjian tersebut bertolak belakang dengan hamiyah jahiliyah, egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadi perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubaid yang datang ke Mekah membawa barang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun dia menahan hak orang tersebut. Oh gitu. Karenanya dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Mekah atas perbuatan Al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abdiddar, Makhzum, Jumah, Saham, dan Adi. Kan tetapi mereka tidak mengacuhkannya. Akhirnya dia memanjat ke puncak gunung Abi Kubais dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezoliman yang tengah dialaminya seraya mengencangkan suaranya. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib mendengar hal itu langsung bergerak menuju ke arahnya seraya bertanya-tanya, kenapa orang ini tidak diacuhkan? Tak lama kemudian diselenggarakanlah itu. Perjanjian Hilful Fudul di atas. Lantas mereka mendatangi Al-As bin Wa'il dan merebut hak orang dari suku Zubair tersebut darinya setelah menandatangani perjanjian. Balikin lagi ya. Oke. Ya, baik. Untuk ngaji kita pada hari ini kita sampai situ dulu ya. Luar biasa. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali kehidupan Nabi Muhammad ketika sebelum usia 40 tahun ya, sampai kemudian ke nabiannya. Oke, demikian ngaji kita pada hari ini. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.